Selamat datang teman-teman di podcast Ngawi Hub bersama host Amba di sini dan kita kedatangan tamu dari Ngawi Selatan, Mas Rusdi. Halo Mas Rusdi, gimana kabarnya? Sehat? Yo, sehat bang. Meskipun masih ada rasa sakit di bagian bawah selangkangan sih. Hahaha, syukurlah kalau begitu. Nah, jadi di sini kita membawakan kasus yang bisa dibilang masih fresh juga, kurang lebih 1 bulan yang lalu. Dan Mas Rusdi yang selaku korban dari kejadian ini, yaitu kasus kartel Suki. Tepatnya di tanggal 14 Februari 2026. Gimana Mas Rusdi bisa tolong jelaskan kronologinya? Kenapa kejadian ini bisa menimpa Anda? Baik, jadi kronologinya waktu itu hari Sabtu jam 9 pagi. Saya dan teman saya berencana ingin mendaki sebuah gunung yang ada di bagian timur di Ngawi Selatan. Awalnya kami berdua sudah sangat siap untuk berangkat, tetapi teman saya tiba-tiba ditelepon sama teman-teman dia. Katanya pacar cowok teman saya ini keciduk selingkuh di rumahnya. Alhasil, teman saya panik dan buru-buru untuk pulang ke rumah dan membatalkan niatnya mendaki gunung dengan saya. Tapi saya kan udah keluar banyak uang ya buat beli peralatan mendaki. Jadi sia-sia kalau saya membatalkannya juga. Jadi di hari itu saya berniat buat ngajak Imut mendaki gunung. Saya putar balik ke rumah Imut buat ngajakin dia. Syukurnya Imut mau ikut meski saya udah ngajaknya dadakan. Nah bodohnya kami itu. Karena rumah Imut di utara sedangkan destinasi kami di timur. Jadinya terpaksa lewat jalan anggrek mekar. Niatnya supaya bisa potong jalan lebih dekat dari tujuan, kurang lebih sekitar 12 km dari rumah Imut. Tiba-tiba mobil kami ditabrak dari arah kiri. Di saat itu Imut kehilangan kesadaran. Kaki dan tangan dia patah, sedangkan saya setengah sadar, bisa sedikit melihat. Pelakunya adalah kelompok Suki. Mereka mengeluarkan kami berdua dari mobil, lalu mencuri mobil kami, termasuk dompet dan handphone kami. Jantung saya berisik, di situ saya berpura-pura pingsan. Tampang mereka sangat mengerikan. Mereka semua memegang senapan. Mereka tega melakukan itu di siang bolong. Untungnya, kelompok Suki itu tidak membunuh saya dan Imut. Meski setelah itu kami berdua dibiarkan tergeletak tanpa busana di tengah jalan. Warga yang melihat kami melaporkan ke pihak berwajib, dan kami pun berhasil melalui insiden itu. Walaupun Imut masih dalam keadaan vegetatif di rumah sakit sih, Mas. Katanya, sampai sekarang kelompok Suki ini masih berkeliaran ya Mas. Betul, Mas. Pihak kepolisian kesusahan menangkap mereka karena kartel Suki ini pusatnya ada di wilayah utara di Republik Suki. Jadi kayaknya kepolisian Ngawi nggak bisa nembus perbatasan Republik Suki. Betul banget, Mas. Di Republik Suki sana negara bebas. Jadi wajar aja kartel kayak gini. Pusatnya ada di sana. Bahkan ada teman saya yang dari Suki sana pun juga jadi korban kartel dan dibunuh cuma karena kentut di hadapan mereka. Baik, tim Ngawi Hub kami di tanggal 21 April kemarin mendapatkan 2 rekaman yang dikirim oleh Anonymous. Rekaman pertama berdurasi 18 detik. Di sini dituliskan, rekaman ini ditemukan di Gunung Timur Ngawi Selatan. Suara teriakan ini diduga disiksa oleh kartel Suki di sebuah goa Gunung Ngawi Selatan. Rekaman kedua berdurasi 9 detik. Di sini dituliskan, rekaman ini ditemukan di sebuah gudang tua wilayah pinggiran Ngawi Selatan. Diduga korban disiksa sebelum dieksekusi oleh kelompok Suki. Aduh kakangku, aduh kakangku, aduh kang. Setelah mendengar kedua rekaman tersebut, gimana pendapatmu Mas, Anda yang pernah jadi korban langsung Iya ya, dari memang kartel kelompok seperti mereka harus Suki dihukum ini? mati sih, Mas. Warga juga ketakutan akan teror Suki yang masuk ke tanah Ngawi. Saran saya pihak kepolisian dan pemerintah harus bertindak lebih sih. Baik, terima kasih Mas Rusdi sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast ini. Hahaha,
Ya, Mas Amba terima kasih juga sudah mengundang. Semoga si Imut cepat sembuh dari kondisinya ya. Buat teman-teman juga yang di luar sana, hati-hati sama kelompok suki liar ini. Kami dari Ngawi Hub, sampai jumpa di podcast selanjutnya.